tugas-tugas seorang duta besar itu kan sekali lagi melindungi warga negara Indonesia di wilayah kerjanya yang sedang mendapat masalah. Akmal Karim Munarman mungkin bisa bertanya kepada seluruh WNI yang ada di Saudi. Kami mewakafkan diri kami untuk saudara. Bukan malah membiarkan atau seolah-olah duta besar saya kira tidak punya kewenangan untuk ikut campur pada sistem negara tersebut. Kalau yang kita dengar kan ada red line, ya, ada red line itu dari keimigrasian Arab Saudi, ya, menyetujui tindakan atau kesulitan yang dialami oleh warga negara Indonesia. Jadi itu yang saya lihat. Lalu kemudian narasi itu kemudian dibangun, yaitu itu sih cara politik dari teman-teman FPI. Kita semua, dimana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini tidak lama lagi saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air. Jadi yang sebenarnya yang bisa menjawab kenapa Al-Mabahis Al-Ammah kalau imaman ini benar, kenapa lembaga superpowernya Saudi kemudian mengeluarkan sebuah perintah untuk melakukan mamnu turun, tidak boleh keluar dari Saudi, yang bisa menjawab secara gamblang, komprehensif adalah Al-Habib Muhammad Rizik. Biar ini bisa didengarkan langsung oleh Al-Habib Muhammad Rizik dia. Satu statement beliau yang mungkin tidak enak didengarkan di Saudi ketika beliau mengatakan Presiden Indonesia adalah Ra'isun Ghairu Syar'iyyin, Presiden ilegal. Ini kan membuat kita yang ada di sini, ya KBRI berarti KBRI yang safarah yang ghairu syar'iyyah atau kedutaan yang ilegal gitu loh. Makanya ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Dan selama ini yang saya tahu Pak Agus itu lebih suka ini sebenarnya, ya, lebih suka kalau Pak Habib Rizik segera kembali ke Jakarta, dan selama ini ikut membantu sebenarnya, membantu agar warga negara yang punya masalah bisa. Dari mengumumkan kepulangan Rizik Syihab di dalam sebuah demo yang melawan pemerintah, hingga memasang spanduk rekayasa yang menyatakan para laskar siap bersimpah darah dan bertaruh nyawa demi Rizik. Narasi kepulangan Rizik memang dirancang sedemikian rupa dengan tujuan membuat publik terkaget-kaget. Seperti membanting buku ke atas meja di saat kelas hening, harapannya publik kaget dan pemerintah terintimidasi seakan mendapat gertakan. Pasalnya, publik memang sudah terlihat nyaman tanpa kehadiran Rizik di tanah air. Dia nggak ada, publik menikmatinya. Akhirnya, publik pun tidak peduli lagi apakah Rizik mau balik ke Indonesia atau mau jadi warga negara Arab Saudi sekalian. Ini sudah dibuktikan dengan sebuah survei di akhir tahun 2019 silam. Hampir 50% bahkan tidak merasa perlu memberi jawaban ketika ditanya apakah mendukung kepulangan Rizik atau tidak. Artinya, sebagai mayoritas publik nggak penting Rizik itu mau pulang atau tidak. Kalau pemerintah sih nggak perlu ditanya lagi. Rizik saja tidak mengakui adanya pemerintah di bawah Presiden Jokowi. Jadi ya lucu kalau bilang mau pulang ke Indonesia. Kalau tidak mengakui pemerintahan Indonesia, ya nggak perlu pulang kan? Cari saja negara lain yang diakui pemerintahannya. Logikanya kan begitu. Tidak mengakui pemerintah Indonesia tapi dikasih SP3 kasusnya mau aja. Harusnya nolak dong karena dianggap tidak berlaku, ya enggak? SP3 ini juga disebut oleh Munarman, Sekretaris Umum FPI, dalam memaparkan soal kepulangan Rizik, yang katanya administrasinya diurus sendiri tanpa bantuan Kedubes Republik Indonesia di Arab Saudi. Sebetulnya
HRS di Makkah itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada problem hukum, tidak ada problem keimigrasian. Tetapi karena info-info palsu dari pihak yang disampaikan ke otoritas Saudi, otoritas Saudi itu berhak untuk melakukan investigasi. Selama proses investigasi itulah Habib Rizik itu untuk sementara tidak diperkenankan keluar, ujar Munarman. Rizik kemudian melakukan upaya klarifikasi, termasuk memperlihatkan dokumen SP3. Ternyata Habib Rizik bisa membuktikan bahwa dirinya sudah tidak lagi ada persoalan hukum dengan bukti ada 2 SP3, tambahnya. Munarman juga menyebut adanya dokumen rahasia yang akan mengungkap keterlibatan pihak lain dengan pencekalan di Arab Saudi. Sekarang Rizik tinggal mengurus administrasi. Jadi Habib Rizik bisa pulang kapan saja ketika izin bayan exit itu dikeluarkan, keterangan dibolehkan keluar, ungkapnya. Menyaksikan adu pernyataan antara pihak FPI dan Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, itu seperti melihat pertandingan badminton. Setiap ada pertanyaan dari FPI, Dubes Agus kemudian men-smashnya dengan telak. Seperti ketika pertama FPI mengumumkan rencana kepulangan Rizik saat demo dan dirilis media dalam 3 bahasa. Dubes Agus Maftuh membantahnya dengan telak, dengan menginformasikan kepada media atau publik bahwa status Rizik masih blinking merah atau sebagai pelanggar undang-undang. Mak jelek banget. Dan pasca penamparan panjang lebar Munarman tersebut, kembali Dubes Agus memberikan smash yang ceder telak. Pertama, Dubes Agus menjelaskan soal bayan exit atau bayan syafar yang disebutnya oleh Munarman. Bayan syafar adalah merupakan izin keluar atau exit permit yang sebenarnya merupakan surat perintah untuk mendeportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran imigrasi atau pelanggaran hukum di Arab Saudi. Tutur Dubes Agus seperti dikutip dari detik.com. Wow, surat deportasi toh, alias kena pengusiran dari Arab Saudi. Yang kedua, berdasarkan pengalaman KBRI Riyadh, walaupun sudah mengantongi bayan safar, WNI bisa saja tidak diperbolehkan melewati gerbang keimigrasian. Apa pasal? Karena ada beberapa alasan. Misalnya biometrik tidak terbaca, ada masalah hukum baru, dan ada masalah pidana atau perdata yang baru saja dilaporkan ke pihak berwajib, kata Dubes Agus. Wah, padahal kalau bicara soal SP3, di sebuah artikel dari cnnindonesia.com pada bulan Juni 2018, Novel Bamukmin menyatakan di luar kasus yang sudah ada di SP3, masih ada kasus lain yang belum di SP3. Waktu itu yang dibicarakan juga soal kepulangan Rizik. Berarti Rizik belum bisa pulang dong. Belum bisa pulang, masih ada 3 kasus lagi belum di SP3. Orang mikirnya sudah selesai padahal belum selesai, ujar Novel kala itu. Bisa saja ada bukti baru dan kemudian dari Indonesia diinformasikan bahwa Rizik adalah orang yang dicari karena ada perkara hukum kan? Atau tiba-tiba otoritas Arab Saudi melihat video ceramah Rizik yang berhubungan dengan ISIS, misalnya. Yang ketiga adalah, ini nih yang aneh dan mencurigakan. Diungkap oleh Dubes Agus bahwa ternyata pada tahun 2018 Rizik punya bayan syafar. Kami sudah mendapatkan informasi dari otoritas Arab Saudi. Sebenarnya MRS atau Muhammad Rizik Syihab sudah pernah memiliki bayan syafar atau exit permit pada tanggal 2 Desember 2018 atau 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Kota Taif, kata Dubes Agus. Pertanyaannya, kenapa exit permit tersebut tidak dipergunakan untuk terbang ke Indonesia dan justru masih tetap tinggal di Arab Saudi dan akhirnya menyalahkan pemerintah Republik Indonesia? Aneh ini, kata Dubes Agus. Yang ketiga ini adalah seakan menampol Rizik dan FPI. Jadi selama ini Rizik bisa dibilang melakukan pembohongan publik, mengaku dicekal, mengaku dihalangi pulang oleh pemerintah Indonesia, menuding seakan pemerintah Indonesia berbuat zolim pada dirinya. Padahal pada tahun 2018 dia sudah bisa pulang, tidak ada yang menghalangi, dianya sendiri yang tidak mau pulang. Kenapa? Seakan memasang perangkap buat menfitnah pemerintah Indonesia, memfitnah Presiden Jokowi,
Siapa yang zalim? Siapa yang perlu direvolusi akhlaknya?